Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sarah, Agung. Ren, ayo sholat. Bentar, Pak. Agung. Ren, ada sudah dari tadi loh. Ayo sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para siswa SMPIT Nurul Islam Tengaran yang kami banggakan, yang Ustadz doakan semoga menjadi anak yang saleh dan salihah, ayah, bunda, keluarga yang ada di rumah yang berbahagia. Tidak ada satu kata yang pantas kita ungkapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa yang kita panjatkan anak semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nanti bisa menyelesaikan beberapa hari ke depan ini secara lebih maksimal, lebih optimal. Maka sekali lagi marilah kita bersyukur atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, beserta para sahabat. Semoga kita kelak termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Dan marilah kita secara istiqomah menjalankan apa yang telah beliau perintahkan, apa yang telah beliau contohkan. Anakku semuanya, baru saja tadi di awal secara cerdas, singkat, sederhana, tapi penuh makna, Ustadz Randy itu bagaimana dalam tayangan videonya memberikan satu gambaran, ya, bagaimana satu kehidupan yang biasa kita temui, atau mungkin jangan-jangan kita juga pernah mengalami situasi seperti itu. Ya, jangan sampai di Ramadan kita mengalami situasi seperti itu ya. Kalau seperti itu, kita nanti
termasuk orang yang rugi dong, ya. Bagaimana tadi di dalam tayangan, ya, ada tampilan satu kebaikan yang biasa dilaksanakan, yang sudah atau pernah dilaksanakan, kemudian ditunda, bahkan kebaikan itu menjadi beban dalam dirinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa? Karena hilangnya sikap istiqomah yang ada di dalam dirinya, dalam diri seseorang. Apa sih istiqomah itu, anak-anak? Istiqomah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata koma. Nah, seperti Ustaz Nar tadi, koma itu adalah artinya adalah berdiri tegak. Maka istiqomah secara pengertian adalah satu sikap teguh seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun itu terasa berat, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu terkadang nafsunya ingin melaksanakan dalam satu keadaan atau situasi apapun. Ya, menjalankan, mempertahankan keimanan dan akidah Islamnya. Itulah orang yang istiqomah. Sebagaimana beberapa hari kemarin, ya, Ustadz dan Ustadzah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca, mengambil keteladanan dari para sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka, ya kan, diawali dari kalian mempelajari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan semua sahabat yang lainnya. Ya, kalau kita perhatikan anak-anak semuanya, dari para sahabat yang dijamin masuk surga itu ada satu sikap yang sama di antara mereka, yaitu apa? Sikap istiqomah. Istiqomah dalam segala keadaan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Allah karuniakan fasilitas hidup yang lebih, memiliki kekayaan, bahkan memiliki jabatan, tetapi itu tidak melenakan, ya, tetap teguh pendiriannya. Nah, terkadang ketika kita di rumah mungkin fasilitasnya lebih dibandingkan ketika di asrama, ada televisi, ada handphone. Nah, kita terlenakan nggak dengan fasilitas itu? Kalau kita terlenakan, ya kita belum istiqomah dong. Bahkan sikap istiqomah para sahabat itu ditunjukkan tidak hanya ketika bersama Rasulullah, ketika dia sudah berpisah dengan Rasulullah, dalam hal ini Rasulullah sudah wafat, mereka juga dalam keadaan istiqomah, mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah Rasulullah ajarkan, menjalankan ajaran-ajaran Islam. Bahkan itu kemudian menjadi satu kader-kader dakwah. Pertanyaannya anak-anak semuanya, kenapa mereka memiliki sikap seperti itu? Kenapa? Salah satu jawabannya kita temukan di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, berpegang teguh, berpendirian teguh menjalankannya, fala khaufun 'alaihim, mereka tidak akan merasakan kekhawatiran, walahum yahzanun, dan mereka pada akhirnya tidak akan menemukan rasa duka cita atau kesedihan. Nah, ini dalam perjalanan hidup yang panjang di dunia ini dengan berbagai cobaan, ujian, ya, tetapi pada akhirnya orang-orang yang istiqomah itu, anak-anak semuanya, dia
akan menemui satu kehidupan di mana tidak akan menemukan rasa kesedihan, tidak akan menemukan kekecewaan dari perjalanan hidupnya itu. Maka untuk itu anak-anakku semuanya, marilah kita mencontoh para sahabat ini, meneladani Rasulullah tentunya, sungguh-sungguh di dalam beramal, ya. Kemudian didasarkan pada ilmu pengetahuan, kemudian bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ya, itu. Satu pantun untuk kalian semuanya. Masjid Ar-Rahmah terang benderang, para santrinya terlihat riang. Bersikaplah istiqomah laksana batu karang. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang tenang. Demikian yang Ustadz sampaikan. Semoga kita termotivasi untuk menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.